Hari ini aku mau ngobrol dengan teman aku. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa dan tentunya akan banyak memberikan inspirasi buat teman-teman yang nonton video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe ya. Dan follow semua platform sosial media kita. Nanti akan aku tulis di bawah ini. Dan kita sambut ada Sri Astuti. Halo Sri. Hai, harus heboh Oke, dong. heboh ya. Orangnya heboh jadi harus heboh. Oke, nah Iya. di awal aja udah heboh banget nih ya. Iya, Nah, Sri, apa kabarnya? Alhamdulillah baik banget, Bang. Oke, nah setelah kita berapa kali ya? Hampir ini ketiga kalinya ya yang baru Oke, jadi. iya kita ketiga kalinya udah Heeh. ngerencanain buat ketemu, buat ngobrol bareng dan hari ini ya setelah sekian kali baru kita bisa ketemu lagi. Nah, Iya. dan kita lama banget ya nggak ketemu ya? Udah lama banget semenjak ada seseorang yang Mhm, pindah kerja ya ke iya, luar kota. Jadi ya lama banget baru ketemu. iya ini Biasanya kalau dulu setiap minggu kita MC bareng iya nih. Bang, bener banget. Biasanya kita nge-MC bareng di salah satu acara ya, Iya. yang ada di Tanjab Timur dan plus kita kadang ada ya, job tambahan ya, nge-MC di tempat Iya. lain. Ya Jadi begitulah ya namanya ya cari kerja. iya, nah Sampingan. sampingannya ya, nah ngomongin sampingan nih, tadi kan, tapi kita belum belum ngobrol tentang ini ya, Mhm. kesibukan. Nah, Astuti sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya sekarang kerja, Oke, alhamdulillah ada pekerjaan ya, Pak. Ini a panggil Abang atau Pak Guru ya? Abang aja deh biar Oke, lebih ini, apa ya, nggak santai aja kita iya ya. santai aja. Nah, berarti udah lagi kerja ya sekarang Alhamdulillah. oke, alhamdulillah udah, kerja dan aku juga udah kerja sih. Meskipun kita kerja tapi kita punya sampingan kan ya. Ya harus Nah, dong, karena harus nggak harus dong. dapat income tuh dari satu pekerjaan aja. Bener banget dan kita tuh bisa dapet, cuan tambahan ya, apalagi kalau weekend, biasanya kita cari, cuan tambahan lewat sampingan. Nah, pasti kalau sampingan tuh butuh yang namanya soft skill kan. Iya dong, Nah, masa kita kerja ya cuman diam-diam doang gitu. iya pasti kok orang kan hire kita pasti lihat dulu nih, Heeh. apa sih, background-nya, kemudian punya skill apa. Nah, kalau menurut Sri Astuti sendiri, skill apa sih yang Sri pelajari pada saat sekolah maupun kuliah yang bener-bener ngebantu saat ini? Oke, waktu aku sekolah itu ya, pas SMA tuh kayak yang lebih aktif banget. Tapi ya emang kalau di akademi itu nggak terlalu pinter-pinter banget, tapi ya bisalah gitu Bisalah ya. ya, Heeh. bisalah ya masuk 10 besar ya. Kadang-kadang sih ya, Bang. Kadang-kadang, iya. Tapi kalau soft skill yang lainnya gitu, emang mungkin aktifnya kayak MC, Oke. heeh, terus ikut kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, kayak lomba-lomba tuh seneng banget walaupun nggak menang, tapi yang penting ikut aja dulu Iya, jadi gitu. memang konsisten ikut aja dulu ya. Karena Oke. itu dari situ kita tuh bakal nemuin pengalaman-pengalaman yang berharga. Tentunya ya kalau kita sering banget berinteraksi dengan orang ramai itu penting buat mental kita. Itu Iya, untuk melatih ya, mhm. terutama nanti, kalau kita misalnya someday bisa jadi MC Mhm. gitu di acara yang orangnya rame banget gitu. Kalau kita udah nggak terbiasa nih ya dari SMA itu pasti, "Aduh ini mau ngomong apa nih?" Gitu ya. Iya, Pasti udah deg-degan banget. Jadi kalau udah dari SMA kita udah melatih mental kita, udah terbiasa gabung sama orang-orang yang mungkin lebih tua dari mhm. kita. Jadi kita bisa mengimbangi nih mau ngomongin apa gitu, yang sopannya seperti apa. Jadi emang soft skill itu terutama di bidang public speaking itu penting banget ya teman-teman gitu. Oke, nah tadi, Astuti kan sudah share ya teman-teman, jadi memang kita perlu yang namanya jam terbang ya. Betul Nggak sekali. misalnya kita tiba-tiba baru lulus sekolah, lulus Mhm. kuliah, baru kita mau terjun, itu kayaknya bukan terlambat sih sebenarnya, tapi Heeh. kayak butuh effort yang lebih ya. Iya, kita Mhm, butuh nge-branding diri lagi gitu. iya, "Ini loh," aku biasanya dipanggil Tutuy ya, heeh, heeh. Tapi kalau manggil Astuti juga nggak apa-apa, kayak oke, berasa deket banget. oke. Iya, karena, kita tuh penting banget nge-branding diri kita supaya orang-orang juga tahu nih, "Oh ternyata si Tutuy ini bisa MC, si Tutuy bisa nyanyi," misalnya Mhm, kayak gitu. Jadi oke. penting banget juga nge-branding diri kita. Dan branding itu kalau bisa lebih cepat lebih baik ya, mungkin dari Tentunya jangan sekolah. ditunda-tunda. Iya, jangan ditunda-tunda. Nah, Heeh. kalau misalnya sudah waktunya untuk branding, ya branding-lah dari sekarang. Iya. Jangan jangan nunggu-nunggu nanti, tunggu selesai sekolah, tunggu selesai kuliah baru branding.
keburu yang lain sudah duluan gitu kan ya. Pokoknya jangan lewatkan satu kesempatan pun gitu, kayak Oke. nanti-nanti deh gitu Mhm. ya. Kalau ada kesempatan cus gas aja gitu. Iya, bener banget. Nah, tadi kan, Sri Astuti sudah share ya Mhm. tentang, ya ini salah satunya adalah public speaking, soft skill yang diperlukan. Kemudian tadi percaya diri ya, Percaya diri itu penting banget. penting banget. Dan kalau percaya diri itu nggak bisa nih tiba-tiba, "Oke kamu nge-MC," tiba-tiba langsung percaya diri ya, tapi harus Oh, bener-bener punya experience iya ya. dong pastinya Experience-nya harus juga. pernah. MC itu kalau orang sering bilang, "Ah, MC mah cuma ngomong-ngomong doang dibayar." Ya Mhm, elah, cobain deh gitu ya. Karena kalau jadi MC itu kita nggak cuma ngomong-ngomong yang nggak ada isinya gitu bener ya. banget. Pasti kayak satu hari atau beberapa hari sebelum MC kita tuh udah search dulu Iya. ya, apa aja nih yang mau diomongin gitu, ini acaranya tentang apa supaya nyambung, siapa aja yang datang saat itu. Jadi kayak MC itu harus menyatu dengan acara juga gitu ya. Iya, kita terus tahu Heeh, audiensnya siapa ya. Jangan betul sampai nih sekali. audiensnya anak-anak terus kita bawanya terlalu formal banget kayak Iya, gitu. ataupun kita kayak santai sans banget ya. Iya, dan Sans. ada lagi nih yang perlu kita siapin nih selain dari materi. Biasanya kita kepikirin bajunya. Nah, Wow, itu penting itu. banget ya, Heeh. baju. Iya. Jadi kayaknya kalau kita di MC itu memang satu paket ya. Dari penampilan, kemudian Betul, bagaimana kita mengatur suara, bagaimana materinya, aduh banyak banget ya. Dan Astuti itu belajarnya nggak baru sekarang ya? tentunya enggak baru sekarang Enggak. ini Nah, aja. kalau menurut Astuti selain dari public speaking, apalagi pelajaran ataupun soft skill yang dipersiapkan dari sejak sekolah maupun sejak kuliah? Kalau aku sih ya karena dari public speaking itu tadi bisa kemana mana nih, kita juga bisa masuk ke semua circle. Oke, semua circle Heeh, ya. Berarti semua memang public circle. speaking itu kayak basic-nya ya? Basic-nya itu harus di public speaking, Mhm. terus juga harus punya attitude juga, jangan Oke, sembarangan. bener banget. Kita kalau bisa masuk ke semua circle, kita juga harus tahu nih, ini circle yang nggak bisa kita bercandain kayak circle yang sebelah gitu Oke. ya. Iya kan? Iya. Pastinya ada circle yang kalau kita ngomong, bisa santai banget Iya, gitu ya. bener Ada banget. circle yang, kita ngomongnya harus tertata nih gitu. Mhm, Jadi harus yang formal mhm, banget, kayak gitu. Ada yang memang kita harus, "Oh ya, ini harus tahu nih, teman kita tuh siapa," gitu iya kan. Nggak kita semuanya harus sama, karakternya iya dulu betul. dikenalin, kayak gitu. Iya, harus mengenal Ok karakternya juga. oke. Apalagi ya, waktu SMA itu aku suka banget ikut lomba nyanyi lagu daerah. Wah, lagu daerah. Berarti Iya. suaranya nih merdu banget nih ya. Enggak juga, biasa aja, soalnya saya nggak pernah menang, tapi saya PD-nya itu kayak yang udah di level up banget gitu. Oh, gitu. Jadi memang tapi ini loh, kalau kita sering manggung ya, sering tampil, itu Mhm, bisa menjadi apa ya, lebih percaya diri ya dibandingkan yang lain. Kalau yang baru betul. pertama kali mungkin dia mungkin secara skill ada ya, tapi kalau ketika nggak percaya diri bisa aja nih, nggak bisa tampil secara maksimal. Tapi kalau yang Iya. kepedean, itu juga nggak bagus juga, kayak Jadi gitu. jangan terlalu berlebihan Iya, sih, kayak tengah-tengah aja ya. iya, sedang-sedang saja gitu. Iya, bener Kadang banget. ada juga nih teman yang nanya, "Kok bisa sih, nyanyi atau nge-MC itu kayaknya suaranya nggak gemeteran, kayak Mhm, pede-pede aja," gitu. iya. Ya lu nggak tahu aja nih ya, sebelum itu tuh kayak gemeteran banget, tapi itu profesional Iya, gitu. Kita bener. harus bisa menutupi rasa deg-degan kita, misalnya kita nggak pede banget nih karena bajunya mungkin terlalu gede Iya, atau terlalu ketat misalnya, itu salah satu faktor yang bisa bikin, penampilan kita tuh jadi nggak maksimal ya, maksimal bener banget. 100% kayak gitu, banyak banget faktornya. Iya, padahal yang tahu itu di belakang panggung, ya Heeh, kita-kita ini iya, biasanya. Apalagi kalau, penyanyi ketemunya pasti MC. Nah, itu biasanya betul, kayak, "Waduh, bentar lagi nih kamu nih manggung di, mhm, sesi berikutnya." Itu pasti tahu banget kondisinya gimana. Gimana mempersiapkan bajunya, betul gimana sekali. mempersiapkan, materi segala macamnya, kemudian musiknya udah ready atau belum. Nah, itu harus Mhm, memang yang tahu adalah orang-orang di belakang panggung. iya, dan kadang tuh yang sering terjadi sama aku tuh ya Mhm. Bang, nyanyi sekaligus nge-MC. Wow, Pinter banget nih bisa nge-MC berarti honornya double nih? tetap sama sih. Oh, tetap Iya, karena sama. emang nggak ada MC-nya, jadi kayak ngebawa satu lagu atau satu suasana Mhm. itu sesuai dengan keadaan yang saat itu. Mungkin malam minggu itu kayak sedikit sendu gitu Oke. ya, jadi
dibawa aja nih kayak pakai quotes-quotes yang agak galau Oke. misalnya gitu. Terus dikait-kaitkan ya sama apa gitu yang Iya bikin orang sama ketawa gitu iya, ya. atau dikaitkan dengan judul lagu yang mau dibawain Hmm. nih gitu, ceritanya apa, ya gitu-gitu deh. Dan itu kalau kita nggak pernah nge-MC, nggak pernah bawain acara, itu Mhm. nggak bisa nih secara natural seperti itu. Nggak Karena bakal kepikiran ke situ. Kadang orang juga mikir, "Kok bisa sih lu kepikiran ke situ?" gitu. Ya, mhm, namanya orang sering ngomong tiap mhm, hari, ngomong terus ya, jadi ada aja tuh dari iya, bangun tidur sampai tidur lagi, ada aja tuh yang iya dipikirin, dipikirkan. heeh. Itu kayaknya wawasan deh. Jadi kalau kita nggak pernah, itu wawasannya kurang ya, atau Iya, tidak secara otomatis ngalir. Tapi kalau kita sudah terbiasa, biasanya kita, "Ih, ini kayaknya pas deh nih." Dan heeh. hitungan detik biasanya tuh Kayak cepet banget cepet gitu banget. ya, Kak? Apalagi kalau kita nge-MC, tapi yang satunya nggak connect, nah itu susah. Ya, Iya. pernah kejadian di kita deh, aku nggak connect ya waktu itu. Dia ngerasa ya Aku guys, pernah ngerasa di salah satu session kayak, aduh ini lama banget ya. Kalau misalnya kita nggak nguasai suatu materi tuh kayak lama banget, iya kan? betul, jadi Heeh. nggak enjoy Iya nggak gitu. enjoy. Tapi ketika kita sudah mulai masuk dunianya, biasanya kan Mhm. awal-awal nih biasanya, di awal nih kayak, eh ini pas nggak sih? Kok ini kayaknya ada yang kurang kayak gitu. Nah itu mulai mulai aneh Heeh. nih. Tapi udah kembali ke backstage biasanya kan, oh ya baru balik lagi. Iya, kadang butuh refresh dikit Iya, dulu. Kadang kayak ngerasa satu kata nih, kok aku ngomong ini ya gitu ya. iya, Waduh, ini salah nggak sih? Itu jadi kepikiran, terus ke depannya jadi nggak fokus. bener banget. Waduh, ini kemana nih ngomongnya gitu ya. Jadi ya jadi diem aja, nggak Mhm. asik gitu lawan bicaranya juga. Ini orang kenapa sih? Iya, saya juga pernah, apa sih namanya, kadang kan ada sih nyebut-nyebut nama-nama brand ya. Iya, Nah, nama kebetulan brand. nama brand-nya panjang dan kita, keselip, ada yang ketinggalan. Iya, kadang bisa diulang-ulang juga Iya, sih itu. iya sebenarnya bisa diulang-ulang, tapi kadang kalau ada pemilik brand-nya, kita ngerasa nggak enak sih Betul rasanya. banget, Kadang kan padahal udah disponsori ya. iya, udah mahal-mahal bayar, terus kita Heeh, salah nyebut, aduh itu kayak ngerasa, aduh ini si sesi berikutnya jangan sampai salah nih, jangan sampai kita betul. salah ngomong kayak gitu. Nah itu sering terjadi pada saat kita, nge-MC. Nah tadi kan, public speaking, percaya diri, nyanyi juga ya tadi sudah. Apalagi sih yang, Astuti, explore pada saat sekolah tapi memang bermanfaat sekarang? Jadi pernah ya waktu aku sekolah itu ada yang namanya class meeting itu, Oh iya, kelas ya meeting olahraga. habis kita Iya ujian, benar, ada heeh. yang olahraga, ada satu kayak sesinya curhat gitu. Jadi jatuhnya Oh kayak penyiar radio gitu. oh penyiar radio, Jadi oke. orang-orang pada kirim SMS. Zaman Mhm. itu ya masih HP yang belum Android Oh belum sih. Android, oke. Heeh. Jadi kirim SMS, ke nomor aku, jadi aku bacain, nanti salam-salaman sapa-sapa Mhm, gitu ya. Ya, oke. jadi aku pikir, "Aduh, kalau someday aku jadi penyiar radio nih," gitu Mhm, ya, "seru kali iya. ya," gitu. Dan cuman cita-cita aku yang nggak pernah Mhm, aku bilang ke orang-orang sih, Dek, dalam hati aja. Dan di awal tahun 2023 mhm, baru terrealisasi nih mhm, Bang, untuk jadi penyiar radio. Jadi ada salah satu radio swasta ya, iya. di Sabah ini, dan aku, terpilihlah menjadi salah satu announcer atau penyiar radio di situ. Jadi emang waktunya dari zaman aku SMA sampai 2023 itu kan cukup lama tuh ya Iya bener waktunya. banget. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya Iya. gitu, baru Baru beberapa sekarang gitu baru ya? sekarang Heeh. gitu setelah bertahun-tahun aku pengen banget gitu. Ya aku mikirnya ya, mungkin waktu yang tepat itu di saat itu gitu, di saat aku udah punya soft skill lain, public Iya. speaking yang bagus juga gitu, dan aku bisa ngomong di depan orang banyak dan ngomong lagi di radio, walaupun nggak ada orangnya, tapi Rasa teman-teman boleh cobain ya. iya, rasanya gimana sih? Rasanya tuh luar biasa kalau ngomong di radio itu karena walaupun orangnya nggak ada, tapi vibes-nya itu beda. Kita kayak ngerasa berdiri di antara ribuan orang. Waduh ribuan orang, berarti Iya, kayak kan memang didengerin sama banyak orang iya sih, didengerin oleh banyak orang, tapi ya namanya ucapan gitu ya, kadang kita salah ucap bikin overthinking cuy, iya, gitu. dan overthinking-nya semalaman nggak selesai-selesai nih kan? Iya. Jadi kalau misalnya kan di radio itu aku Mhm, nggak, pekerja tetap juga di iya, situ, freelance juga.
Jadi, kalau misalnya aku lagi capek banget sama pekerjaan aku yang lainnya gitu Mhm. ya, jadi penyiar radio itu emang benar-benar healing banget. Waduh, jadi kayak tempat apa ya, ngecurahin rasa galau kita. Iya, tapi dengan bilang kalau itu orang lain. Iya, Iya. tapi kayak ini ya, padahal perasaan kita sendiri, tapi kita kayak, apa ya, mengkambing hitamkan orang lain bahwa Iya itu betul, jadi kayak misalnya tuh kan, ada loh teman aku yang lagi galau karena misalnya iya, gitu. padahal galau sendiri. Terus kita juga bisa pilih playlist lagu yang cocok sama perasaan kita saat itu. Oke. Jadi emang aku bilang itu healing tadi, Mhm. ya itu tadi, ngerasa kalau udah selesai nyiar tuh kayak lega gitu. Oke. Kayak abis curhat terus didengerin oleh banyak orang. Iya, biasanya kalau kita curhat itu kan yang dengerin 1, 2 orang ya. Ini Betul, banyak banget yang dengerin, plus, kita nggak tahu kalau ternyata kita yang ngerasain. Ya, heeh, tapi kita mengatasnamakan orang lain supaya kita betul. nggak terdeteksi ya kalau lagi galau. Ah. Tapi di sosial medianya galau. Iya, padahal kan aslinya happy-happy aja. Oke. Jadi semuanya ada di sosial media itu Heeh, belum tentu itu belum adalah tentu real, real bisa life-nya jadi begitu. bisa jadi ya sebenarnya sih. Kadang-kadang, Kadang-kadang heeh, sebagian besar itu agak relate sih, gitu aja sih. iya. Ya, namanya juga status kayak misalnya punya, baca quotes tuh, Iya, kayaknya cocok banget nih sama bener perasaan banget. aku saat ini. Udah bikin status Iya, story iya. gitu ya. Ya kayak Ya, terus begitulah. biasanya juga ada sih quote-quote yang kayak pengen kita share tapi kita nggak ngerasain, kayak gitu. Iya, Iya, kayaknya ini cocok buat temen aku deh, semoga iya, dia baca iya, gitu ya semoga dia baca misalnya. gitu. Biasanya kita nyindir sih. Iya, ada sih temen Eee, aku yang begitu. heeh, kayaknya biasanya ada tuh kayak, apa sih, pengen sih kalau, apa ya, ngasih tahu, tapi kita kan nggak enak nih ngasih tahu temannya, jadi kita buat Betul. status aja kayak gitu. Itu sih, tapi sebenarnya ya itu, daripada kita ngomong langsung ya, nanti dijauhin. Betul, karena nggak semua orang tuh bercandaannya tuh kayak kita Iya, gitu ya, bi bisa langsung iya, aja. Ada orang yang dikit-dikit baper, bawa ke baper, hati, tapi mmm, emang namanya manusia itu nggak iya, semua sama, beda-beda dan iya, aku juga memaklupin itu. Jadi ya pandai-pandai kita pandai kita, aja ya gitu. namanya keberagaman ya kan, iya ya. Nah, kalau tadi dari skill-skill yang sudah di-share sama, Astuti. Nah, freelance apa aja sih yang didapat selama ini selain, dari soft skill yang udah dipelajari? Kalau aku tuh macem-macem ya, Macem-macem? tapi kayak yang lebih sering itu freelance-nya nge-MC, Mhm, kayak acara, mmm, akad nikah, iya, terus acara apalagi ya, kayak mhm, anniversary. Memang acara-acara formal iya, juga ada tentunya, kayak ya namanya MC tuh semua acara kayaknya gue masuk deh, iya tapi yang masuk, belum pernah tuh acara nikahan mhm. yang kayak dari pagi nyampe sore itu belum pernah sama sekali. Buat kamu yang mau Langsung langsung ya, ini ya, kontak di bawah ini kontak ya. di bawah ini ya, yang mau Kayak jadiin aku MC nikahan kamu gitu. iya, berarti maunya full ya seharian gitu ya? Bukan maunya full sih, aku belum Belum pernah, pernah, oke, jadi MC nikahan mhm. gitu dan pengen mencoba. Pengen mencoba, gimana sih Heeh, rasanya kalau seharian, heeh. apa namanya, ngomong gitu ya, dari awal Eee, sampai akhir? iya, jadi kan kalau nikahan itu beda, Iya, adat-adatnya juga beda mhm, gitu. Jadi dari pagi sampai sore itu kan udah tertata nih, iya, apalagi yang emang orang nikahannya mau full adatnya itu kental bener banget banget. gitu. Biasanya setengah hari adat aja tuh. Iya, setengah Iya, hari adat aja gitu. Nah, nanti takutnya kita mungkin orangnya mau pakai bahasa Jawa iya, atau bener, bahasa Bugis mhm, yang kita notabene-nya biasanya ngomongnya bahasa bahasa Indonesia, Indonesia, iya, bahasa Melayu, jadi tak mhm, bisalah gitu. Jadi emang semua harus dipikirkan dipikirkan matang-matang dulu matang-matang. sebelum nerima satu pekerjaan Bener gitu. banget. Jadi memang, eee, kesempatan itu ada banyak ya. Betul, Kemudian kalau kita punya soft skill, kita juga bisa milih mana yang kita mau ambil, mana yang enggak. Apalagi kalau sudah ngomongin soft skill dan soft skill-nya, sudah kelihatan dan, mhm, sering jam terbangnya udah banyak, itu harga mengikuti ya. iya. Itu tadi kita agak maju dikit ya Iya, kamu. Jadi jam terbang itu emang penting banget ya heeh. Bang, yang pertama. Terus nanti, salary Iya, atau salary-nya, atau gaji itu emang mengikuti gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau nge-branding diri kamu,
usahakan jangan mikirin harganya Harga dulu. dulu, tapi apa namanya, bikin portofolionya dulu ya? Iya, biar semua orang nih tahu nih kalau, "Nih loh gue, aku Mhm, sekarang udah bisa MC," gitu. Jadi mhm, kalau someday ada orang yang mau ngundang kita, mhm, ya pasti dia udah mikirin lah harga pasaran MC sekarang berapa gitu. Jadi nggak iya, sembarang-sembarang aja gitu. Dan penampilan juga penting tuh kalau MC. Jangan sampai nih kita kok acaranya udah oke banget, mhm, gede banget, kita pakaiannya B B aja aja. gitu. Nggak harus beli, bisa pinjam temen. Iya, sewa juga bisa, Sewa juga bisa, tapi yang lebih hemat kan pinjam pinjam. teman. Namanya kan masih di Iya, bawah masih di gitu bawah, ya. pinjam 100 gitu ya. Heeh. Lagi di fase nge-branding diri ya. Iya, Nggak apa-apa kalau misalnya di awal-awal MC kamu tuh mmm, dibayar 50, nggak ada yang tahu kok. iya, Semua netizen, mhm. followers Instagram kamu nggak bakal tahu kamu digaji 50.000. Apalagi kalau pakainya kita sudah ambil videonya pakai iPhone atau HP yang bagus. Iya, Iya, apalagi nanti ya dilihat dari kualitas videonya, wih heeh, bagus banget nih ya. Terus kalau dilihat kamu cantik, orang tuh nggak bakal percaya kalau kamu digaji 50.000 heeh. gitu. Iya, Heeh. sekarang tuh packaging-nya gimana, Iya, betul, tampilannya gimana, betul, baru nanti isinya. iya, isinya, Heeh. kan biasanya kalau kita kenal sama orang awalnya dulu, perkenalannya. Awal tuh gimana cara dia attitude-nya ya, Iya, cara betul. pengucapannya, cara bersikapnya, nanti masalah isi otaknya nggak tahu nih. Iya, aku setuju banget itu ya, karena emang sebenarnya walaupun kadang isinya itu penting gitu, Iya, tapi, orang pasti ngelihat tuh packaging-nya dulu iya, nih, luarannya kayak mana gitu. Kalau mhm, misalnya acaranya udah bagus, kita pakai bajunya kaos atau biasa aja mhm, gitu ya, orang pasti mikir, "Ini anak kok nggak menghargai banget ya acara yang ada," gitu. mhm. Kita jadi dipikir orang, nggak sepenting itu sih acara ini buat kamu gitu Iya, bener ya. banget. Jadi memang harus Heeh. prepare, bener-bener prepare ya. Prepare prepare baju sih menurut Mhm, aku yang iya. paling lama ya kalau aku mau nge-MC. Apalagi kalau perempuan kan banyak make up ya. Ih, Iya, betul plus make banget. up-nya juga harus bener-bener, Heeh. dipikirkan kalau misalnya tiba-tiba nge-MC dari pagi sampai dengan sore terus pakai make up yang biasa aja, B aja, Iya, tiba-tiba di tengah hari, udah longsor tuh makeup. aduh, Iya, apalagi kalau misalnya musimnya bukan musim lagi, musim panas ya, kalau panas mhm. tuh ya tahu sendirilah ya, Heeh, mengalir emang, keringat. Jadi mhm, emang ya aku mau kasih tahu buat adik-adik mungkin yang sekarang itu pengen banget ya someday bisa nge-MC gitu atau bisa ngomong sama orang mhm, banyak, bisa berinteraksi gitu, nggak yang mhm, introvert-introvert bener, banget. Apalagi yang cewek-cewek nih ya, emang kita tuh penampilan tuh penting banget, mhm. terutama cewek penampilan penting banget. Kalau kamu nggak bisa make up, belajar make up dari sekarang. Biar ini ya, apa namanya, mandiri ya? Iya, minimal kamu bisa ngalis. Mhm. Dan aku itu ya, walaupun sekarang alis aku nggak bagus-bagus banget kayak MUA gitu. Mhm, mhm. Ya aku belajarlah sedikit-sedikit gitu ya, biar supaya, nggak ribet-ribet lagi nih harus dandan ke salon dulu Mhm. gitu. Karena kalau kita ngelihat acaranya yang emang bagus, kita emang harus prepare yang lebih lagi gitu, Iya, bener Bang. banget. Mhm. Apalagi kalau misalnya kita mau makeup di salon segala macam, makan waktu Iya. lagi. Makan waktu, terus juga biaya Biayanya pastinya, te kepotong dong. kira-kira tercover nggak sih ya gitu kan, Iya, jangan-jangan nanti nggak tercover di, iya, biayanya. Terus juga biasanya kalau acara-acara besar, di salon itu udah ngantri. Jangan sampai kita urutan terakhir terus, hasilnya nggak maksimal gitu kan, betul. udah nunggunya lama, kemudian juga waktu kita, istirahat. Apalagi kadang kalau MC itu biasanya sebelum berapa jam sebelum acara, itu kayak lihat dulu, survei ya ibaratnya, Iya, udah audiensnya gimana, kemudian nanti, ada nggak acara yang mau ditukar, urutannya, kayak itu. Biasanya banyak banget yang harus kita diskusikan lagi sama IO-nya, kayak ya itu gitu. tadi aku bilang kalau emang MC itu harus menyatu dengan Iya, acaranya. Bahkan kita juga harus kenal nih sama tukang mhm, kabelnya. bener banget. Iya, kayak istilahnya sebelum kita nge-MC itu, "Bang, ini nanti, lampunya arahnya bisa Iya, geser ke sini nggak? Bisa ngikutin aku nggak?" Gitu ya. Jadi emang kita seenggaknya bukan kenal lebih dekat sama keluarganya juga ya. Maksudnya kita emang harus ngobrol dulu nih, bener ada banget. interaksi antara kita dan orang-orang yang ada di Dan acara itu. Jadi
nggak awkward, jadi mereka juga tahu, oh ini loh MC-nya gitu. Jadi Terus harus tahu mereka tahu harus banget ya. ngapain juga. Terus juga kalau kita kenal, itu kalau mic kita mati tiba-tiba, ya sering kan Nah, kejadian mic-nya, kok nggak heeh, mau nih nanya siapa nih kalau misalnya kita nggak kenal gitu. iya Itu betul pertama. banget. Kedua, kalau misalnya kita kenal, biasanya ada job tambahan, kita yang Betul, dipanggil gitu. heeh. Itu namanya networking. Iya, kadang sesimpel itu ya, kayak teman-teman di sekitar kita, temennya lagi nih ada Iya, yang nyari, aku mau cari MC nih buat acara-acara ini, ini temanku aja gitu, iya, itu penting banget. Jadi mhm, masuklah ke semua circle. iya. Gitu. Plus kita juga bisa, apa ya, kembangin networking kita, begitu Mhm, kenal, ya kita ibaratnya kayak marketing ya, marketing. betul. Ya sambil memperkenalkan diri bahwa kita sebenarnya MC, kemudian bisa kalau Astuti bisa nyanyi, bisa ini, bisa itu gitu. Nah, itu bisa bisa Iya, menjadi nilai plus, plus membuka lapangan pekerjaan baru. Misalnya kita nih lagi betul. nggak ada kegiatan bisa nge-MC kayak gitu. Mhm, Jadi memang, freelance itu ya bisa dibilang nilai tambah ataupun cuan tambahan untuk betul. kita. Nah, kalau menurut Astuti sendiri, apa namanya, pekerjaan yang diambil secara freelance itu ngaruh banget nggak sih dengan kehidupan? Kalau aku sih ngaruh banget Mhm, ya, karena aku tuh tipe orang yang harus gerak, harus gerak. harus produktif, kalau enggak aku Mmm, stres, gitu. iya, Kalau misalnya seharian aku tuh nggak ketemu orang rame mhm, atau misalnya aku nggak nongkrong gitu ya, atau nggak lihat orang rame, aku bisa pusing banget di rumah mmm, seharian gitu. Jadi di awal tahun 2023 ya mulai mhm, balik lagi ke iya, tahun flashback lalu, dulu ya. heeh, itu kegiatan aku yang bener-bener kerjanya itu dari pagi, pokoknya balik ke rumah itu cuman tidur doang gitu. Malam berarti balik ke rumahnya? Iya, jadi pagi aku kerja, aku siaran dulu 2 Mhm, jam, dari jam 8 sampai jam 10, mhm, terus aku kerja lagi dari jam 10 sampai jam 4 mhm. sore, terus malamnya aku lanjut lagi nyanyi dari jam 8 sampai jam 11 malam. Wah, cuan semua itu. Iya, Wah, aduh, dan eee, emang waktu itu karena kita menyukai pekerjaannya, mhm, enjoy, jadi nggak kerasa sama sekali capeknya. Dan di awal tahun 2024, iya, kayak semua iya, pekerjaan tiba-tiba namanya rezeki itu naik bener turun banget. ya, nggak semuanya terus berpihak pada kita gitu. Jadi di awal tahun 2024 itu juga orang tua lagi Mmm, sakit, iya, jadi beberapa bulan juga harus merawat orang mhm, tua dan banyak juga pekerjaan yang nggak bisa di-cover ya? di-cover lagi. Terus ya udah nih nganggur sekitar 4 bulan Mhm. dan baru pertengahan bulan kemarin dapat kerjaan lagi Oke, gitu. alhamdulillahirobbilalamin, Alhamdulillah akhirnya aku ya. bekerja nih guys, Iya, gerak lagi di badan, biasanya tidur mulu mhm. ya, heeh, itu doang sih. Tapi memang itu adalah fase mungkin, sebelumnya tuh kan lagi di fase capek banget, tapi Heeh, secara badan mungkin nggak ngerasa capek. Mungkin, disuruh istirahat iya sebentar itu, gitu kan, refresh ya? heeh, positive thinking-nya Iya, kita menganggap itu cara Tuhan untuk bikin kita istirahat dulu. iya. Kalau nggak kayak gitu kayaknya nggak mau istirahat, karena tadi Heeh. nggak mau ini, nggak mau diam kan di rumah. Iya, sampai tuh ya cowok-cowok yang mau deketin aku tuh pada, "Aduh nih anak kapan ya bisa diajak ketemu?" gitu, soalnya sibuk banget. Ya emang bukan sok sibuk sih, tapi Iya. emang ada kesibukan dan nggak mau juga ketemu sama kamu. Oh, digarisbawahi ya Iya, teman-teman, nggak iya. mau ketemu Buat kamu gitu. yang kalau nonton ini ya, semoga kamu memaklumi. Jadi kalau sebenarnya kalau mau ketemu kan bisa datang ya ke kafe tempat kamu nyanyi ya sebenarnya. Tapi Betul, karena sudah di underline tadi heeh. tidak mau ketemu jadi Dan dia juga kayaknya nggak se-effort itu. By the way kalau larinya ke relationship ya. iya, relationship harus ini ya, harus Iya, benar-benar teruji ya perjuangannya, harus heeh. berjuang. Nah, bener banget. Jadi, tadi aktif banget ya. Jadi memang orang-orang produktif ini memang selalu cari ya, cari pekerjaan tambahan, Iya, cari, heeh. kegiatan-kegiatan, jangan sampai kayak waktunya cuma untuk diem scroll, TikTok ya atau Iya, Instagram, tapi heeh. memang benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif plus dapat cuan. Iya, Iya, jadi sehat juga, gerak mhm, terus, mikir terus, iya, dan happy pastinya karena pasti. pekerjaan itu yang kita suka dan hobi yang dibayar lah kalau orang-orang bilang Bener banget. sekarang gitu. Nah, ini teman-teman, jadi kita tuh kayak ngelaksanain hobi itu kan seneng banget ya, Mhm. plus kalau dibayar apalagi gitu kan. Aduh, itu emang udah poin yang plus-plus banget gitu ya dan Iya. patut disyukuri.
Kalau hobi dibayar itu biasanya tuh nggak capek sih. Nah, seperti Astuti tadi Heeh, bilang nggak capek karena meskipun banyak kegiatannya tapi tetap enjoy melewati semua yang dilalui. Nah, betul. menurut Astuti ya, apa sih skill yang perlu generasi muda pelajari ini sejak dini supaya mereka tuh bisa survive nih kan semakin ke depan pekerjaan semakin ya butuh banyak, skill ya, apalagi Mhm, kayak kita sudah punya pekerjaan terkadang di dalam sebuah pekerjaan tersebut kita harus dituntut bisa public speaking, iya, bisa desain, bisa ini. Kira-kira heeh. apa aja sih, yang sekarang diperlukan menurut Astuti? Kalau menurut aku nih ya, Iya berdasarkan pengalaman pribadi aku iya. yang B aja ini, Kok be aja? Kegiatannya banyak banget. iya, kalau nggak dari dini ya, kalau sedari dini itu mungkin sedari TK gitu ya Mhm, kali iya, ya, aku tuh mulai ngerasa aku punya potensi itu pas aku SMA. mhm, Di situ aku ngerasa kayaknya nih aku, bisa nih lah berinteraksi ke orang-orang banyak gitu. Aku harus kembangkan, public speaking iya, aku ini gitu. Bagaimanapun caranya supaya nanti ke depannya ini bisa ngebantu aku nih di setiap kegiatan aku, bisa menunjang juga di m pekerjaan aku gitu. Kalau misalnya kita udah punya public speaking yang bagus gitu, ketemu orang atau ketemu bos pun gitu mhm, ya, bos juga bisa enjoy sama bener kita, nggak banget, jadi bos yang, aduh kalau ketemu bos beban beban banget banget gitu ya, ya. nggak Kadang-kadang nyaman banget nggak gitu nyaman kan. banget, takut banget. Jadi, kalau kita udah punya public speaking yang bagus, terus kita juga, sudah bisa baca Mhm, situasi nih, oh ini bos lagi nggak mood misalnya mhm, gitu ya, kita udah bisa tahu nih harus bener ngapain banget, gitu. Jadi emang pentingnya itu public speaking sih. Kalau kamu ngerasa punya potensi, walaupun misalnya nih ya mhm, Bang, kalau kita nggak yang public speaking, aku tuh nggak yang terlalu bisa, ngomong ke orang iya, banyak, aku tuh sering deg-degan, takut, gemetaran, keringat keringat dingin dingin, gitu ya. nervous ya? Nggak apa-apa gitu. Emang yang namanya public speaking itu kita nggak bisa dari awal langsung bisa gitu Iya, ya, pelan-pelan aja gitu. Dan kalaupun someday kamu nggak jadi orang yang berada di suatu, mmm, bisa ngobrol sama orang iya, yang banyak gitu, nggak apa-apa. Mungkin satu hari kamu itu nggak jadi MC, tapi kamu jadi pemilik acara iya, itu, kayak ya pemilik kan? event-nya ya, heeh, Event-nya gitu. Jadi, kamu juga perlu nih berinteraksi dengan orang-orang di sekitar atau pekerja kamu dengan baik, nggak iya. harus yang gacor banget ngomong Iya, terus kayak burung gitu. iya, Itu memang gitu. komunikasi itu penting banget apalagi kalau Heeh, kita punya, tim atau punya iya, teman-teman yang memang kita bisa, apa namanya, ajak diskusi ya. Kalau kita nggak bisa, menyampaikan gagasan kita juga susah gitu ya. betul. Jadi nggak harus, public speaking itu nggak mesti tentang kita ngomong di depan orang banyak, tidak Heeh, terlalu selalu tentang MC, tapi iya, bisa juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Misalnya nih, kita tiba-tiba kita masuk ke marketing ya. Nah, betul. kan cuma ngadepin berapa orang nih, tapi kan Heeh. public speaking-nya perlu juga. Iya, komunikasi yang supaya orang tuh ngerti Iya apa yang kita iya, sampaikan plus beli gitu. produknya dong. Iya Nah, dong. kalau misalnya nggak ngerti, nggak beli produk. Belilah produk tumblernya Eljo Class ya. Link di bawah ini ya. Link di bawah Heeh, ini. keranjang kuning. Oke. Heeh. Baru ini kan, bintang tamunya Bang Eldo yang kayak gini Yang kan. iya, Biasanya tuh aku lihat, wow ini formal orang-orangnya banget iya, gitu ya. yang punya latar belakang pendidikan yang bagus banget gitu ya. Misalnya lulus apa gitu ya, Kan kamu juga lulus dari jalur universitas. betul, Mhm. misalnya dari SMA masuk jalur prestasi Mmm, ke universitas. iya. Kalau aku mah enggak, biasa-biasa aja, emang dari awal itu kalau soal akademi aku biasa aja gitu ya. Kalau dibilang nggak bisa tuh ya bukannya Mhm. nggak bisa banget, ya ada bisanya juga gitu. Tapi emang kegiatan yang lain tuh menunjang gitu. Jadi di ujung dari perbincangan kita, aku mau minta kamu buat share ke generasi muda tentang pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan, ya. Ini kan sudah banyak nih pengalaman, mungkin bisa jadi pelajaran buat adik-adik yang lagi dengerin video ini. Oke. Jadi dari setelah panjang lebar Mhm, kita ngomong tadi, kita cerita, aku mau nyampein atau ngasih tahu ke adik-adik yang mungkin sekarang di posisi ngerasa, "Ah, nggak mungkin mhm, lah aku bisa jadi ini, nggak mungkin aku bisa jadi ini." Jangan pernah ngerasa kayak gitu, mhm, karena someday kamu juga pasti,
kalau udah waktunya gitu, kalau udah saatnya, pasti hal baik itu juga terjadi. Kayak misalnya dulu aku nggak pernah kepikiran jadi penyiar radio, cuman kayak dalam hati banget itu ngebatin. Ternyata itu jadi doa yang menembus langit ya. Beberapa tahun kemudian aku jadi penyiar radio. Meskipun orang bilang, "Ah, penyiar radio doang." Di saat sekarang orang lagi sibuk-sibuknya sama TikTok, Instagram, ataupun platform lainnya. Dan kamu kok bangga banget ya jadi penyiar radio. Tenang, kamu jangan kemakan sama omongan yang kayak gitu. Karena orang itu punya pencapaiannya masing-masing ya. Menurut dia, "Oh, aku udah di level ini tuh udah bahagia banget. Terus aku udah di level bisa menikah dan punya anak, aku bahagia banget," gitu. Tapi nggak semua orang yang berada di posisi itu tuh ngerasa, mmm, itu yang terbaik untuk kita atau itu yang terbaik buat kamu gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah bilang, "Ah, nggak mungkin," Mhm. karena nggak ada yang nggak mungkin kalau Tuhan udah bilang iya gitu. Jadi tetap semangat terus, kerjain apa yang ada saat ini dan syukurin apa yang ada, saat ini di depan kamu. Jangan pernah menyerah walaupun kadang ya kalau habis lulus SMA itu ngerasa, "Waduh, kuliah nih biayanya udah berapa," gitu. Kita nggak tahu nih, mungkin di dalam perjalanan kita kuliah semester 1, 2 kita punya pekerjaan yang bikin kita itu bisa meng-cover biaya kuliah kita gitu ya. Dan mungkin, dengan kuliah juga kita bisa nambah relasi dan bisa menunjang nih cita-cita kita sebelumnya gitu, ada peluang. Dan kalau misalnya ada peluang-peluang kecil jangan sampai dilewatkan gitu ya, apalagi ini udah cocok banget nih buat aku nih sebenarnya peluangnya, tapi nggak, ah, malu atau Mhm. gimana, jangan sampai kayak gitu, yang penting semangat terus, itu aja sih, Bang. Oke, nah itu tadi pesan dari Mhm, Astuti tentang, apa namanya, soft skill dan kesempatan ya bagi iya, generasi muda. Kalau misalnya ada kesempatan, ambil ya, jangan mhm. sampai terlewatkan. Plus kita yakin aja dengan diri kita karena yang terbaik untuk orang lain belum tentu terbaik untuk diri kita. Iya, dan Dan cuma kita nih yang iya, tahu sama diri kita bener sendiri banget, gitu. dan yang ngejalanin juga kita. Nah, thank you banget sudah mau datang ke studio Eldo Class, Oke. Astuti, setelah sekian lama, Oh, udah lama ya banget ya, lama Bang. banget perencanaan kita dari mungkin Heeh, tahun lalu ya, iya, kita malah baru baru bisa tahun ini kita mhm, ketemu kembali dan, bikin, konten ini, betul. dan thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video ini. Betul. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Mungkin obrolan kita itu begitu santai, tapi isinya daging semua Iya. ya. Nah, karena ini adalah pengalaman dari, Mhm, Sri Astuti langsung nih. Jadi iya, yang bener-bener bukan lagi materi ya, iya, orang kan biasanya teori 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 ya. Ini udah heeh, memang experience-nya, pengalamannya iya, langsung. Mungkin bisa menjadi referensi buat kamu yang nonton video ini. betul. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita, and see you. Bye-bye.